Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal. Selamat datang di Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits di Bawaslu Kota Tegal. Bersama saya, Indah Fitriani, kita bakal ngopi bareng sambil mengupas isu-isu menarik seputar pemilu dan pengawasan. Sahabat Bawaslu, pengawasan pemilu dan pilkada merupakan elemen kunci untuk menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi. Suksesnya pemilu dan pilkada tidak hanya karena kontribusi penyelenggara pemilu dan dukungan pemerintah saja, namun juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Melalui peran dan partisipasi masyarakat, kita tetap bisa menjaga hak pilih, memastikan hak suara setiap warga masyarakat Kota Tegal. Sebelumnya kita akan membahas partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari divisi HP2H ya Mas. Pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita staf Bawaslu Kota Tegal bagian partisipasi masyarakat Muhammad Irham Arifuddin. Ya, halo Mas, apa kabar Mas? halo, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar sahabat Bawaslu sekalian? Semoga baik juga. Amin. Langsung saja ya pertanyaannya. Parmas sendiri, partisipasi masyarakat sendiri di Bawaslu Kota Tegal itu apa? Oke, terima kasih Mbak Indah. Sebelum membahas tadi apa yang Dimaksud ada di partisipasi Parmas masyarakat. ya di Bawaslu, saya pengen mengutip definisi partisipasi masyarakat dari Kohlen. Kohlen itu pernah menyampaikan dalam bukunya, partisipasi itu merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan atau program dan menikmati hasilnya, baik secara material maupun non-material. Nah, partisipasi masyarakat yang kita maksud di sini, Mbak, itu dalam konteks keterlibatan masyarakat di pemilu Dan pemilihan. atau yang biasa kita kenal dengan pilkada. Jadi salah satu tugas Bawaslu sebagaimana amanat undang-undang tentang pemilu, bahwasanya Bawaslu menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sendiri ini merupakan salah satu unit tugas yang ada di divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat di Bawaslu Kota Tegal atau biasa kita kenal dengan sebutan divisi HP2H Kota Tegal. Fungsi dari Parmas itu sendiri Mbak Indah itu ada dua. Yang pertama fungsinya sebagai penghubung antara Bawaslu dengan masyarakat, atau kalau kita bahasa sederhanakan, Parmas ini merupakan jembatan antara Bawaslu dengan masyarakat. Yang kedua fungsinya adalah mendorong peran serta masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk ikut aktif mengawasi seluruh proses tahapan baik pemilu maupun pilkada. Bagaimana caranya? Yang pertama ada dengan model kegiatan sosialisasi yang bersifat edukasi. Ada juga kegiatan-kegiatan pendidikan politik untuk pemilih pemula. Ada juga kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi untuk teman-teman mahasiswa. Itu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan lainnya
yaitu dengan hubungan dengan lembaga-lembaga atau hubungan antar lembaga. Kita melakukan koordinasi, kita melakukan audiensi, kita melakukan kunjungan kerja dengan dinas, dengan OPD. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang agar lebih baik dan lebih siap lagi. Sehingga harapan kita bersama, kualitas dari demokrasi di pemilu mendatang, terutama di Kota Tegal, bisa lebih meningkat lagi. Itu kira-kira, Mbak. Nah, itu berarti yang perlu digarisbawahi adalah sosialisasi itu untuk masyarakat, koordinasi, pengawasan pemilihan partisipatif itu lebih ke lembaga, stakeholder, ormas, ya. Kaitan kegiatan yang lembaga nih Mas, kerjasama dengan lembaganya sudah kerjasama dengan apa saja, misal kelurahan, Pemkot, atau apa itu? Kalau bicara terkait dengan apa yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Tegal, dengan kegiatan-kegiatan melalui kegiatan Parmas, menurut saya sudah banyak, Mbak. Kebetulan saya juga di sini di pertengahan tahun 2024 pas tahapan pilkada. Ya, jadi ini disclaimer dulu. Sehingga yang saya ikuti sampai sekarang ini, ya, di tahapan pilkada itu sendiri ada kegiatan sosialisasi sebanyak 11 kali. Kemudian ada kegiatan pemilihan pengawasan partisipatif 12 kali. Tentunya sebelum pilkada ini sama pendahulu saya sudah lebih banyak. Di catatan saya ini ada 5 kegiatan MOU atau penandatanganan naskah MOU dengan kelurahan anti politik. Untuk kelurahan pengawasan ada 5 dan yang mix keduanya ada 2 sehingga totalnya ada 17. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat MOU atau kerjasama dengan elemen lain selain kelurahan. Ada dengan PWI kita juga punya, ada dengan stakeholder, dengan Polres, Kejaksaan juga kita ada. Itu ada totalnya sebelum pilkada itu ada 19 naskah kerjasama. Selanjutnya, kalau bicara tentang kegiatan Parmas itu ya lebih enak sebenarnya saat-saat ini, Mbak. Ya. Saat tidak ada tahapan, tidak ada pemilu. Ya. Nah, kerja-kerja Bawaslu itu ada salah satunya itu di Parmas. 2025 setelah tahapan pilkada selesai sampai dengan hari ini ada 7 naskah MOU kerjasama yang sudah kita lakukan. Setelah tahapan ya? Setelah tahapan. Termasuk salah satunya adalah kita Bawaslu itu sudah ada kerjasama dengan Pemkot. Pemkot Tegal. Yang mana Pemkot ini di rencana kerja yang kita lampirkan ditandatangani kedua beliau ya, Ketua Bawaslu dan Wali Kota, melibatkan 22 OPD. Tuh. Kemudian ada lagi di samping kegiatan hubungan antar lembaga itu kita juga menyelenggarakan tetap kegiatan sosialisasi, soswatif, pendidikan politik, penguatan demokrasi. Ada di 7 tempat. 7 tempat. 2 tempat di kantor kecamatan di Margadana dan Tegal Selatan. 5 tempat berikutnya ada di sekolah, Mbak. SMA, karena bidikan kita adalah pemilih pemula. Bagaimana kemudian kita memberikan pendidikan politik kepada teman-teman pelajar yang mungkin belum atau baru berusia 17 tahun. Selanjutnya di tahun ini juga kita
sudah melaksanakan kegiatan koordinasi, audiensi, dan kunjungan kerja, Mbak. Di catatan saya sampai dengan awal November kemarin atau hari ini itu sudah ada 25 kali Kunjungan. ke dinas-dinas, ke stakeholder, ke lembaga mitra kita. Itu dimulai sejak awal April sampai dengan Setelah tahapan ya berarti ya Mas ya. Dan termasuk yang paling grace kemarin terbaru, kita ada kunjungan ke Kuarcap, Mbak. Kuarcap berarti yang pramuka itu ya Mas ya. Ya, betul. Karena di Bawaslu itu ada satuan kegiatan pramuka namanya Sakadiyasta. Kira-kira seperti itu. Nah, itu nantinya tujuan Bawaslu Kota Tegal mengunjungi Kuarcap, terus ada kegiatan apa nih? Jadi dengan Kuarcap karena kita memang ada tugas itu, ya itu merupakan salah satu bagian dari ikhtiar Bawaslu, tugas Bawaslu untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dalam konteks segmennya pramuka. Bisa saja pemilih pemula tadi di SMA. Nyambung tadi nih Mbak, nyambung tadi. Nanti di Saka itu kita juga akan sharing-sharing dengan teman-teman pelajar terkait apa sih demokrasi, bagaimana kemudian perjalanan demokrasi di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya Sakadiyasta di Bawaslu Kota Tegal itu sudah mulai aktif untuk rekrutmen kah atau sudah sampai tahap mana Mas maksudnya? Ya, jadi perjalanan organisasi itu kadang nggak selamanya mulus Mbak. Jalan saya kan demikian, kecuali di Kota Tegal lah mulus. Ini sesuatu yang harus Mbak. Dulu aktif. Terus kemudian seiring berjalannya periode kepemimpinan kan berganti. Enggak di Kota Tegal, toh hampir di semua tempat Bawaslu kabupaten kota di Indonesia seperti itu, Jawa Tengah terutama. Sehingga untuk pimpinan yang sekarang ini kan secara legalitas belum. Makanya kemudian dulu kegiatannya sudah ada, kita dulu pernah mengadakan perkemahan Saka juga. Nah, di situ saat ini kita pengen mengaktifkan kembali. Ya mohon supportnya nanti dari teman-teman semua, karena semua akan dilibatkan. Terus terakhir Mas nih, bagaimana sih konsep pengawasan partisipatif untuk pemilu dan pilkada mendatang di Kota Tegal? Oh, betul. Menurut saya konsep pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk pemilu mendatang itu ada 3. Yang pertama, kita sesuai rule model yang ditetapkan per Bawaslu 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Itu ada 6 model Mbak. Pendidikan pengawasan partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, kerjasama, kampung pengawasan, dan komunitas digital. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi maupun edukasi bersama mitra. Artinya mitra yang sudah ada, mitra Bawaslu, harus kita pelihara. Dan yang terakhir, kita juga ada pengelolaan jaringan dan sukarelawan. Saat ini 3 bulan terakhir ini dari Oktober, kemudian November bulan ini, dan mungkin nanti terakhir di bulan Desember. Saat ini Bawaslu Kota Tegal sedang melaksanakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau biasa dikenal dengan P2P. Kegiatan ini bertujuan menjaring relawan-relawan, volunteer-volunteer dari pemuda ya, rata-rata usia muda karena usianya belum sampai 30 sih. Itu se-Kota Tegal. Kita ada 36 peserta
pendidikannya kemarin sudah mulai dari Oktober, terus bulan ini, dan mungkin nanti selesai di awal Desember. Itu full daring. Full daring berarti online ya Mas Online. ya? Zoom ya? Iya, Zoom. Termasuk ada pembelajaran mandiri. Karena di situ kita ada 6 materi belajar mandiri dan ada 1 materi e-modul. Konsepnya berarti gimana Mas? Konsepnya kita mencoba menjaring masyarakat kaum muda, Iya, ya, pemuda-pemudi. kemudian dengan rekrutmen, proses-proses seleksi rekrutmen. Setelah itu kita sharing materi tentang 6 materi itu tadi, tentang pengawasan pemilu dan lain sebagainya. Setelah itu ada diskusi Zoom, dan terakhir ada post-test. Nah, setelah itu mereka dinyatakan sebagai kader pengawas partisipatif. Tindak lanjutnya Mas, setelah sudah ada relawan P2P ini untuk Bawaslu Kota Tegal sendiri itu seperti apa? Kalau bicara yang saat ini kita belum tahu Mbak, nanti tindak lanjutnya seperti apa karena prosesnya masih berjalan. Tapi kalau jadi P2P ini alih bahasa saja. Kalau dulu programnya namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Sudah dimulai sejak tahun 2020. Terus 2021, 2023 itu outputnya kalau di Jawa Tengah itu ada alumni yang tergabung dari SKPP itu membentuk satu forum perisai demokrasi bangsa. Oh, Ya, yang kemudian kayak organisasi gitu berarti ya? betul, organisasi independen yang kemudian pada pilkada kemarin menjadi salah satu dari pemantau pilkada dan itu yang terakreditasi juga. Oke. Berarti prinsipnya kegiatan Parmas dan Hubal Bawaslu Kota Tegal merupakan satu ikhtiar kita ya sebagai Iya. penyelenggara pemilu. Tujuannya mendorong peran aktif serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dan pilkada. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Siap, Mbak Indah. Pentingnya keterlibatan masyarakat Kota Tegal dalam tahapan atau non tahapan pemilu pilkada itu menurut jenengan gimana? Ya. Di awal kita sudah tadi kami tegaskan mendorong peran aktif keterlibatan masyarakat untuk mengawasi semua tahapan. Tujuannya satu, Mbak. Mencegah terjadinya pelanggaran. Oke. Iya, jadi ini ikhtiar ya. Jadi masyarakat bisa lebih tahu tentang pemilu atau pilkada, lebih aware dan tahu mana-mana yang kemudian boleh dilakukan, mana-mana yang kemudian tidak boleh aturan mainnya dalam rangka mencegah, atau istilah lainnya masyarakat itu menjadi agen pengawas yang kemudian menjadi mata, menjadi telinga dari Bawaslu di masyarakat, karena kami menyadari keterbatasan personil. Iya. Jadi memang harus sama-sama seperti itu. Jadi Kira-kira itu. keterlibatan masyarakat yang nantinya aktif di kegiatan-kegiatan Bawaslu bisa menjadi penyebatan informasi untuk kita Betul. pada saat tahapan atau Iya. tidak ada tahapan. Ngopi dulu Mas. Siap. Jenengan mawon Mas. Amin. Bisa. Nggih. Kita tutup aja ya Mas ya. Baik. Terima kasih sudah ngopi bareng bersama kita, Mas Irham dan saya Indah Fitriani. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan dan bikin kita peduli terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Tegal sendiri. Jangan lupa follow, like, dan share podcast dan Instagram Bawaslu Kota Tegal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita tagline Mas. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Tagline kedua, Mas. Satu lagi nggak? Oke, gimana nadanya?
HP2H Kota Tegal itu menjaga hak pilih Pengawal demokrasi bangsa. itu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.